Ya teman-teman, selamat pagi. Kali ini kayak biasa gue mau bahas seputar tim nasional Indonesia. Langsung aja kita ke berita yang pertama adalah Rizky Ridho. Tentang Rizky Ridho yang kabarnya rumornya FC Tokyo tertarik untuk mendatangkan Rizky Ridho. Sebenarnya ada tiga opsi back. Dua itu kalau gak salah dari Europe. Nah, salah satunya ini dia ngincer Rizky Ridho. Nah, yang pengen gue sorotin adalah bagaimana nanti ketika di FC Tokyo, apakah Rizky Ridho ini bakalan dapat menit bermain atau ya cuma sekedar jadi alat marketing sama seperti pemain-pemain kita sebelumnya, yang dimana ada Pratama Arhan, kemudian juga Justin Hubner, yang dimana mereka cuma kayak ya cuma penghangat bangku cadangan, terus ya cuma jadi alat marketing buat promosi-promosi brand mereka, atau ya kita tahulah. Nah, di sini kalau menurut gua, kalau misalkan FC Tokyo mau dan mampu memberikan menit bermain untuk Rizky Ridho, ya why not? Kenapa enggak dia pergi ke Liga Jepang gitu. Nah, kemudian kalau nggak bisa ngasih menit bermain, ya gak salah juga Rizky Ridho bakal tetap stay di Persija untuk sementara sambil nungguin beberapa klub mungkin dari luar di Europe ataupun di Liga Asia lainnya. Kalau bisa ya mentok-mentok ke Liga Korea lah. Kita tahu Liga Korea ini lumayan bagus untuk pemain-pemain kita, dimana dulu aja Asnawi dapat menit bermain di Korea ya. Jadi ya menurut gue ini ya keputusan di tangan Rizky Ridho. Jadi harus belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Pemain-pemain kita ini di Liga Jepang ini emang agak-agak susah ya buat dapat menit bermain gitu. Dan Rizky Ridho ini kan merupakan pemain timnas kita yang bisa dibilang sangat solid ya di lini pertahanan bersama Bang Jay ya, tandemnya dia. Kita bisa lihat bener-bener solid, dan sayang banget kalau misalkan dia nanti suatu hari abroad ke luar negeri, misalkan ke Liga Jepang, misalkan ke FC Tokyo atau ke klub lainnya, dan dia nggak dapat menit bermain, itu kan bisa benar-benar mempengaruhi permainannya gitu. Nanti bisa jadi dia drop gitu kan. Jadi kita berharap nanti Rizky Ridho itu ketika abroad bener-bener dapet klub yang bisa menjamin dia dapat menit bermain, dan gue berharap starter cuy, karena Rizky Ridho kita tahu sendiri kualitasnya bener-bener wow. Oke, sekarang kita ke timnas senior yang bakalan main di Piala AFF nanti tanggal 9 Desember. Laga pertamanya adalah melawan Myanmar. Jadi di sini Sintayong memutuskan untuk menurunkan skuad U22 ya, yang dimana pemain muda semua. Di situ ada Marcelino. Kita lihat kemarin juga udah uji coba sama Bali United dan menang. Tapi kata Sintayong menyoroti dari segi tempo timnas kita ini masih kurang, entah itu dari pola permainan atau segi tensi high pressingnya itu masih kurang. Gue juga nggak tahu karena di sini nggak ditayangin ya bro. Jadi ya kita nggak bisa lihat bagaimana permainan atau temponya gitu. Ini kan U23 ya, U22 yang dikirim ke Piala AFF Senior, dan ini merupakan sebuah langkah yang bagus, dan gue sangat mendukung Sintayong untuk kali ini, karena ini adalah merupakan kesempatan dari para pemain muda kita, pemain dari Liga 1, untuk menunjukkan gitu kan, menunjukkan kualitas mereka kepada Sintayong, apakah mereka benar-benar layak nanti suatu saat masuk ke timnas senior, merasakan atmosfer di mana mereka bermain di kelasnya timnas senior. Jadi di sini mereka harus memanfaatkan, benar-benar memanfaatkan peluang, memanfaatkan pokoknya kesempatan yang diberikan Sintayong, karena ini juga salah satu bagaimana cara Sintayong itu mematangkan pemain mudanya gitu. Jadi ya ini adalah sebuah langkah yang bagus kalau menurut gue. Jadi kita ditambah kita ini kan fokusnya ke kualifikasi Piala Dunia round 3 gitu kan. Jadi ya Piala AFF ini kita nggak usah turunin skuad yang kemarin gitu. Rentan cedera juga gitu. Takutnya nanti merugikan timnas kita ketika bener-bener pakai timnas yang timnas inti gitu. Jadi ya ini adalah keputusan yang lumayan bagus dari Sintayong, memasukkan dan memainkan para pemain U23 ya full ya, nggak ada pemain senior sama sekali. Oh iya sorry, ada pemain senior seperti Asnawi ya, Asnawi terus siapa lagi ya,
Justin Hapner, Ivar Yerner itu dia nggak boleh sama klubnya, seingat gua. Kemarin beritanya ada. Jadi ya kita tetap dukung, dan ini Piala AFF sekali lagi ingat ini cuma Piala Ciki lah, nggak usah terlalu ini. Dan dibilang penting juga, lumayan penting Piala AFF, cuma sekali lagi nggak jadi prioritas. Ini cuma kayak jadi ya kita ngumpulin poin aja untuk biar bisa naik rank FIFA kita. Jadi mau kalah mau juara mau enggak pun ya, menurut gue tetap kita dukung. Jangan sampai kita hujat para pemainnya, jangan sampai kita hujat Sintayongnya juga. Sekali lagi kita fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi jangan sampai kita nanti pas nonton Piala AFF itu bener-bener kayak dramanya tuh kayak nonton Piala Dunia gitu kan. Ingat bro, ini Piala AFF. Sekarang level kita ya berada di Asia ya, level timnas senior kita. Jadi kita dukung terus, jangan sampai nanti ada yang kompor, kita langsung panas dan pecah belah gitu. Gua nggak pengen kayak gitu, jadi tetap kita dukung nanti timnas tanggal 9 Piala AFF. Oke. Untuk terakhir mungkin gue pengen sedikit menanggapi tentang pernyataan salah satu anggota DPR, di mana katanya itu timnas Indonesia itu terlalu banyak naturalisasi. Terus kemenangan atas Arab Saudi pun itu kemenangan yang nggak layak kalau menurut dia. Jadi sebenarnya gue udah males ya bahas-bahas begini. Ini baru sih sebenarnya, beritanya baru kemarin gue scroll di Instagram dan gue temuin. Jadi misal kalau dia memang nggak ngerti konteks apa itu pemain keturunan di dalam sepak bola, bahkan nggak ngerti konteksnya sepak bola seperti apa, lebih baik gak usah speak up gitu, gak usah sok-sokan. Bener-bener pengen bahas sepak bola gitu ya, fokus di bidangnya aja gitu, fokus di bidangnya, jangan sampai mencampuri kayak timnas kita dikatain gak layak menang lawan Arab Saudi, terlalu banyak main naturalisasi. Jadi kita sebagai supporter juga gak pengen lah gitu timnas kita lagi maju-majunya, lagi bener-bener naik-naiknya, tiba-tiba ya statement-statement kayak gini tuh keluar lagi gitu. Jadi ya gue berharap ini makin berkurang dan makin menghilang lah pokoknya. Ya kalau menghilang, meskipun itu mustahil pasti ada lagi, cuma berita terakhirnya gue udah dapet sanksi berupa teguran ya, seperti itulah. Oke, mungkin video kali ini sampai di situ dulu. Jadi thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, dan dislike kalau nggak suka. Oke, thank you.